Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Anisha dengan NIM 25101111095. Dan saya Zalea Khalila Wildan dengan NIM 25101111105. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai implementasi manajemen pemasaran pada PT Kereta Api Indonesia dan juga PT Indomarko Prismatama. Di sini kami akan membahas mengenai 7P untuk perusahaan sektor jasa yaitu PT Kereta Api Indonesia dan 4P untuk perusahaan sektor real yaitu PT Indomarko Prismatama. Yang pertama kita akan membahas mengenai PT Kereta Api Indonesia. Jadi, PT KAI adalah badan usaha milik negara yang bergerak di layanan transportasi kereta api baik untuk penumpang maupun barang. Perusahaan ini berdiri pada 1 Juni 1999 dan sampai sekarang masih terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui digitalisasi. Hampir seluruh jalur operasional di Indonesia memiliki layanan KAI, mulai dari kereta jarak jauh, komuter, bandara, hingga kereta wisata. Jadi, perusahaan ini memang memegang peranan penting dalam mobilitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, visi dan misi. Visi KAI adalah menjadi solusi ekosistem transportasi untuk Indonesia. Untuk mencapainya, KAI menjalankan beberapa misi penting. Pertama, menyediakan transformasi yang aman, efisien, dan berbasis digital, sehingga penumpang bisa menikmati layanan yang cepat dan mudah. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur agar layanan semakin konsisten dan berkualitas. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional melalui kolaborasi dan pembangunan infrastruktur transportasi yang strategis. Secara sederhana, KAI ingin menjadi layanan transportasi yang tidak hanya aman dan nyaman, tapi juga modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sekarang, kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana KAI menerapkan strategi pemasaran 7P. Yang pertama ada produk. Produk KAI sebenarnya sangat luas. Untuk penumpang itu ada kereta eksekutif, bisnis, dan ekonomi, KAI komuter untuk perjalanan jarak dekat, dan KAI wisata seperti kereta priority, imperial, atau taksaka luxury. Untuk logistik, melalui KAI Logistik, perusahaan menyediakan layanan freight train untuk pengiriman barang dalam jumlah besar, cargo express untuk pengiriman cepat, dan door-to-door service yang membuat pelanggan tidak perlu datang langsung ke stasiun. Selain itu, anak perusahaan seperti KAI Service menyediakan rail food dan pramugari kereta, sementara KAI Property dan Railing mengelola aset dan kereta bandara. Intinya, produk KAI itu bukan hanya kereta, mereka membangun ekosistem transportasi yang lengkap. Yang kedua ada price atau harga. KAI menggunakan sistem harga dinamis, yaitu tarif bisa lebih tinggi saat peak season, kayak liburan panjang, lebaran, libur akhir tahun. Lalu juga ada promo dan flash sale, serta perbedaan harga berdasarkan kelas layanan. Pendekatan harga seperti ini tuh wajar untuk mengatur keseimbangan antara permintaan dan kapasitas, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang ingin mencari tiket lebih ekonomis. Lalu ada place atau distribusi. Tiket KAI mudah dijangkau lewat banyak kanal, seperti loket stasiun, website resmi, aplikasi akses by KAI, dan mitra seperti minimarket atau travel agent. Selain itu, stasiun-stasiun KAI terus didata ulang agar lebih nyaman dan terintegrasi dengan mode transportasi lain seperti KRL, bus kota, dan transformasi daring. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Dalam hal promosi, KAI cukup agresif dan kreatif. Mereka menggunakan iklan digital, media sosial, dan konten kreatif, promo reguler seperti flash sale atau event besar seperti KAI Expo, kolaborasi dengan influencer, serta iklan di stasiun dan di dalam kereta. KAI juga rutin melakukan program CSR yang bukan hanya untuk citra perusahaan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi bagi masyarakat. Lalu ada people atau sumber daya manusia. Elemen people sangat penting karena pengalaman naik kereta sangat dipengaruhi interaksi dengan karyawan. Ini mencangkup petugas loket, customer service, masinis dan teknisi hingga pramugari kereta. KAI juga melakukan pelatihan rutin untuk memastikan karyawannya memiliki sikap pelayanan yang baik, kompetensi teknis, dan kemampuan menangani keluhan. Ini membuat layanan terasa lebih profesional dan aman.
Lalu selanjutnya ada proses. Proses layanan KAI sudah sangat terstruktur. Alurnya itu pemesanan tiket via aplikasi, website, atau mitra. Yang kedua itu check-in lewat mesin otomatis di stasiun, pemeriksaan tiket dan identitas demi keamanan, pelayanan on-board seperti kebersihan, informasi digital, dan makanan. Lalu ada layanan pasca perjalanan seperti CSOS, lost and found, dan pengaduan lewat aplikasi. Untuk logistik, prosesnya juga sistematis. Pick up barang, pengiriman via kereta, pelacakan real-time, hingga pengantaran ke penerima. Proses yang rapi dan digital ini membuat pengalaman pelanggan jauh lebih efisien. Lalu yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik bisa langsung dilihat di stasiun maupun di rek kereta. Contohnya ruang tunggu ber-AC, toilet bersih, area check-in mandiri, musola, signet digital, interior kereta yang semakin modern dan nyaman. KAI juga memperbarui armadanya, misalnya kereta eksekutif generasi baru yang memiliki desain lebih elegan dan suspensi lebih luas. Secara keseluruhan, PT KAI memadukan inovasi layanan, teknologi digital, kualitas sumber daya manusia, dan strategi pemasaran 7P untuk mempertahankan posisinya sebagai penyedia transportasi terbesar dan terpercaya di Indonesia. Melalui peningkatan fasilitas dan proses yang lebih modern, KAI terus berupaya memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pelanggan. Sekian presentasi mengenai PT KAI. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Indomarko. Terima kasih kepada teman saya Anisha yang sudah membacakan tentang implementasi manajemen pemasaran atau marketing di dalam perusahaan sektor jasa 7P di dalam perusahaan PT KAI Indonesia. Kemudian saya Azalia Kalila Wildan ingin membahas tentang implementasi manajemen pemasaran atau marketing di dalam perusahaan sektor real, yaitu 4P dalam perusahaan PT Indomarko Prismatama. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil company secara singkat PT Indomarko Prismatama. PT Indomarko Prismatama ini dikenal luas melalui merek dagangnya, yaitu Indomaret, merupakan salah satu jaringan retail modern di Indonesia yang didirikan pada tahun 1988 dengan gerai pertamanya di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Nah, PT Indomarko Prismatama ini memiliki kantor pusat yang berada di Menara Indomaret di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard nomor 1 Jakarta Utara. Kemudian di sini ada visi dan misi dari Indomaret itu sendiri. Tapi perlu kita ketahui bahwa moto Indomaret adalah mudah dan hemat. Yang pertama ada visi. Visinya menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Artinya, Indomaret itu tidak hanya mau bersaing secara nasional saja, tapi diharapkan mampu bersaing secara global, misalnya dengan 7-Eleven maupun dengan Circle K. Yang kedua ada misi. Misi Indomaret yaitu melayani serta memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat, dengan memberikan harga-harga yang terjangkau maupun dengan memberikan suatu diskon di dalam produk-produk tertentu. Selanjutnya di sini ada penerapan 4P-nya. Yang pertama ada produk. Sebenarnya produk-produk Indomaret itu cukup banyak, tapi saya mengkategorikannya menjadi 4 saja. Yang pertama ada kebutuhan rumah tangga. Nah, kebutuhan rumah tangga ini bisa meliputi alat-alat masak maupun bahan masaknya. Yang kedua itu alat kebersihan, dan yang ketiga itu ada sembako seperti minyak, gula, tepung, beras. Yang kedua ada kebutuhan anak seperti popok, susu maupun makanan ringan, snack-snack bayi. Yang ketiga ada produk kecantikan yaitu skincare seperti alat pembersih wajah dan make up seperti bedak. Selanjutnya ada produk-produk lainnya. Saya mengambil contoh seperti frozen food maupun makanan atau minuman cepat saji. Yang kedua ada price atau harga yang ditawarkan oleh Indomaret. Seperti yang di gambar ini, harga yang ditawarkan oleh Indomaret ini cukup terjangkau. Yang pertama contohnya ada kecap bango yaitu hanya 21.500 dengan periode 12 sampai 18 November 2025. Yang kedua seperti alat-alat kebersihan seperti Sunlight, terus yang bawahnya ada Gentle Gen, Levia, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada place atau tempat. Indomaret ini awalnya membuka toko pertama di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. Akan tetapi sekarang itu Indomaret memiliki banyak banget gerai yang ada di Indonesia. Nah, Indomaret ini menerapkan
strategi yaitu menetapkan lokasi-lokasi yang strategis sehingga masyarakat bisa menjangkau membeli produk-produk Indomaret dengan mudah dan cepat. Selanjutnya yang terakhir adalah promotion. Promosi yang dilakukan Indomaret itu cukup beragam, misalnya menyebarkan selembar kertas diskon maupun memberitahukannya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.